Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Sahabat-sahabat Harjono di media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, dimanapun berada, dimanapun tinggalnya. Doa saya semoga tetap sehat dan senantiasa diberi keberkahan dalam hidup, bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait sifat terpuji yang harus dimiliki oleh kita sebagai insan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Karena Allah punya tujuan menciptakan kita agar kita bisa memakmurkan bumi ini, hidup tinggal di buminya ini dalam keadaan bahagia, aman, nyaman, damai, tentram, dan merasa saling sayang menyayangi satu sama lain. Nah, untuk mewujudkan itu semua, tentu kita sudah dibekali, sudah dikasih kita tunjuk ajar ya, dalam Al-Quran itu disuruh kita memiliki akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini wajib kita miliki untuk mewujudkan kehidupan yang baik di muka bumi ini. Sifat terpuji ini disebut dengan akhlakul karimah. Jadi disebut juga akhlakul mahmudah. Karena kita berada tinggal di bumi Indonesia ini, tentu kita masyarakat yang majemuk, yang sangat beraneka ragam, baik agamanya. Ada kita yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semua agama ini ya harus hidup rukun dan damai. Nah, untuk mewujudkan itu, maka kita harus memiliki yang namanya sifat terpuji yang disebut dengan tasamuh. Wah. Apa itu tasamuh? Tasamuh ini adalah sikap toleransi, sikap tenggang rasa, sikap saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, baik sesama agama maupun antar agama. Nah, sifat tasamuh ini setiap pribadi kita harus kita miliki. Sikap saling menghargai, ya, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Agama yang satu dengan agama yang lainnya itu harus saling menghargai. Kalau sudah terwujud sikap saling menghargai, saling menghormati ini, maka kita akan terwujud kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat yang damai, aman, dan tentram. Nah, maka oleh karena itu milikilah yang namanya sifat tasamuh, sifat tenggang rasa ini. Dalam ajaran Islam ini setiap muslim memang sangat diwajibkan memiliki sifat tasamuh ini. Jadi kita tidak boleh saling menyakiti ya satu dengan yang lainnya. Kita harus saling fa'fu wasfahu, saling bermufasahah, saling bermaaf-maafan, ya, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan sikap tasamuh dalam kehidupan ini? Nah, untuk mewujudkannya adalah kita
ingat tunjuk ajar ya, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa setiap orang Islam itu harus saling berkasih sayang. Ruhama bainahum, saling berkasih sayang. Nah, kasih sayang. Sifat kasih ini ya kita saling berbagi satu dengan yang lain. Melahirkan sifat sosial. Maka oleh karena itu orang Islam ya dia akan memberi keselamatan dan kesejukan kepada siapa saja yang tinggal bersamanya. Bertetangga dengan agama apapun, kalau memiliki sifat sosial ini, sifat berbagi ini, maka akan menimbulkan sifat saling menyayangi. Nah, orang yang saling mengasihi, orang yang dikasih pasti akan merasa senang ya, dan dia pasti akan menyayangi orang yang dikasihnya. Maka oleh karena itu milikilah sifat kasih, sifat saling berbagi ya, satu dengan yang lainnya. Islam sangat menekankan agama penganutnya untuk saling berbagi kepada siapapun, apalagi orang itu sangat membutuhkan, tidak pandang agamanya apa ya. Nah, karena baginda Rasulullah SAW ya kan pernah menjenguk seorang sahabat Nabi ya, tapi dia belum muslim. Ketika sehat ya, bahkan Nabi kita ini ya diejek ya kan, dicaci maki, tetapi pas ini orang ini sakit, Nabi duluan yang pergi jenguknya. Nabi bawa apa? Nabi kita bawa buah tangan. Maka sunnah ya kalau menjenguk orang sakit ya, bawalah buah tangan. Apa saja buah tangannya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa bawa roti, roti. Kalau bisa bawa susu, susu. Kalau ada duit, duit ya. Pokoknya jangan pergi kosong ya. Bawa. Nabi mencontohkan ya. Ini kepada sahabat non muslim ini. Sakit dijenguk ya, bawa buah tangan. Nah, ini sifat kasih sehingga orang yang sakit tadi merasa senang dia merasa malu sendiri karena semasa sehat dia banyak mencela Nabi, banyak mencaci maki Nabi. Tapi karena sifat kasih Nabi dan sayang Nabi, akhirnya ya membuatkan yang mencaci tadi menjadi malu sendiri dan minta maaf kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka milikilah sifat kasih ini. Kemudian ya saling menyayangi. Ya, kita hidup di dunia ini harus saling menyayangi. Bagaimana untuk mewujudkan sifat menyayangi itu? Ya, untuk mewujudkan sifat menyayangi ini, ya, kita ingat Allah sebagai Sang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Berkuasa, itu sangat menyayangi semua makhluknya. Nah, apalagi kita sebagai makhluk Allah di muka bumi, tentu harus juga menyayangi sesama kita. Orang yang saling menyayangi ini, dia pasti tidak akan menyakiti orang yang disayanginya. Dia akan melindunginya. Dia akan menjaga lisannya supaya orang yang dia sayangi tidak tersakiti hatinya. Nah, bagaimana supaya terwujud sifat menyayangi ini? Ya, ingatlah kebaikan-kebaikannya kepada kita. Insya Allah, kalau yang kita ingat kebaikannya, timbullah dalam diri kita untuk menyayangi saudara kita itu. Sekecil apapun kebaikannya harus kita ingat. Dan jangan mengingat-ingat kejelekan atau keburukannya. Maka dengan kita mengingat kebaikannya, kita timbul akan menyayanginya. Melupakan keburukannya, kita akan timbul juga akan menyayanginya. Insya Allah ya. Demikian nasihat singkat kita bersama. Mudah-mudahan kita seluruh umat yang beragama di Indonesia ini tetap rukun dan damai dan saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, sehingga tetap kita dalam masyarakat Indonesia yang bersatu padu, yang membangun negeri bangsa Indonesia ini yang penuh persatuan dan kesatuan, terwujudlah kehidupan yang harmonis, yang damai dan tentram, dan kita berada dalam keamanan dan kenyamanan.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.